Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, para pendengar dan kaum muslimin muslimat dan mukminat yang saya cintai, marilah bersama-sama kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita dapat berkumpul walaupun dalam keadaan masih COVID-19 ya, tetapi kita alhamdulillah sehat semua. Mari kita lanjutkan pengajian Al-Munqidh minadh Dhalal li Hujjatul Islam Al-Ghazali. Jadi Hujjatul Islam itu artinya pembela Islam, ya, mudahnya begitu, ya, pembela Islam, orang yang menjadi benteng, terutama dalam hal berpikir, ya, berdebat dengan kelompok-kelompok lain yang menyeleweng, ya, dari Islam. Wa na'udul ana ila ma dzakarnahu min asbabi dhafil iman. Ya. Lan bali ingsun ing dalem saiki maring perkara kang mutur sapa ingsun ing omah dari sebab-sebab melemahnya iman. Iman ini kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, ya. Nah, mengapa menjadi lemah? Nah, ini Imam Ghazali akan memberikan petunjuk-petunjuk, menguraikan penyebab-penyebabnya. Fi man zakara fi dzikri tariqi irsyadi. Ing dalem wong zakara dzikira kang ditutur apa. Fi dzikri tariqin bizikri tariqi irsyadihim, kelawan nutur, ya, teknik untuk menunjukkan mereka, menjelaskan teknik atau metode bagaimana menunjukkan mereka min mahalikihim, dari beberapa yang menyebabkan kerusakan-kerusakan mereka. Kerusakan umat manusia ini, ya, kemudian menyebabkan iman-imannya itu turun kualitasnya. Ammal ladzina, adapun orang-orang idda'au yang ngaku-ngaku supaya ladzina al khairata ing al khairata kakek hak ing bingung bimimma samu saking perkara samu kang krungu sapa ladina wina min ahli ta'limi saking kelompok taklim, min ahli ta'limi saking kelompok taklim. Ada orang yang bingung mendengarkan kelompok taklim, yaitu ahli taklim itu, kelompok taklim ini adalah kelompok Syiah. Jadi mereka disebut oleh Imam Ghazali sebagai ahli taklim. Taklim itu artinya orang yang belajar kepada guru, aslinya belajar kepada guru. Fa'ila dulu mongko utawi obate sami'u. Lalu bagaimana penyembuhannya?
penyembuhan orang yang terkena penyakit bingung. Bingung masuk kelompok apa ya. Oh ini kelompok Syiah, ini kelompok Wahabi, ini kelompok LDI, ini kelompok apalagi NU, ini Muhammadiyah, kemungkinan ya banyak sekali kelompok. Bingung. Nah, kalau zaman sekarang, ya, zaman dulu pada waktu dulu mestinya berbeda pada zaman Imam Ghazali di abad ke-12 Masehi. Ma dzakarnahu fi kitabil Qistosi iku ma failaju iku ma keterangan zakarna kang nutur sesungguhnya ma fi kitabil Qistosil Mustaqimi ing dalam kitab Al-Qistosul Mustaqim. Obatnya itu ada di situ ya, ada di dalam tulisan beliau disebut dengan Al-Qistosul Mustaqim ya. Wala natulu bidzikri fi hadhihi risalati lan wala tawilu lan randawake sapa ing kita ya bidzikrihi lawan nyebut lan nerangake mengko lah Al-Qistosul Mustaqim fi hadhihi risalati dalam kitab dalam buku ya risalah. Wa amma ma tawahhamahu alul ibahati wa amma ma anapun utawi perkara tawahhama kang salah paham, waham itu salah paham wa ing ma sapa alul ibahati kelompok ibahah kuwi apa serba boleh, permisivisme ya. Ada zaman saya disebut apa? Permisivisme. Orang-orang yang serba boleh. Faqat hasorna monggo teman-teman ringkes sapa ingsun subhahum ing pengaburane kabur ya apa? Serupa-serupane mengkono lah ahlul ibahah fi sab'ati anwa'in ing dalam pitu pira-pira macam. Pengaburannya itu ada 7 macam. Wa kasafnaha lan buka sepengsun ha ing mengkono sab'ata anwa' fi kitabi kimia is-sa'adati ing dalam kitab kimia us-sa'adah. Ada lagi tulisan Imam Ghazali namanya kimia us-sa'adah. Ya, ini untuk mengobati orang-orang yang kebingungan ya, ketika mereka masuk kelompok ahlul ibahah permisivisme. Zaman Imam Ghazali pun wonten ya. Wonten. Apalagi zaman sekarang. Apakah ini terlembaga atau tidak ya? Ya bisa kita lihat ya sekarang ini. Mungkin malah ada lembaga-lembaga yang resmi ya, atau partai-partai politik ya ada itu. Serba boleh ya. Apa aja boleh. Ya. Tidak terkait dengan hukum Islam. Ya. Tidak terkait dengan syariat, tidak terkait dengan nubuwah. Boten wonten batasan-batasan. Iki halal, iki haram, tidak ada. Ya. Nah, karena mereka ini tidak percaya agama. Ya mungkin kalau dikatakan tidak bertuhan tidak mau, karena Tuhan itu sudah terpatri dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tapi ketuhanan yang Maha Esa ya mereka hanya dianggap ya Tuhan ada gitu saja, percaya atau tidak percaya malahan. Ucapannya boleh ketuhanan yang Maha Esa, hatinya yang tidak percaya. Ya.
Kalau dia itu percaya, lalu Tuhan itu siapa? Nah, padahal dalam undang-undang ada Tuhan itu Allah, wonten nggih? Nah, atas berkat rahmat Allah kan wonten nggih? Dalam pembukaan kok Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, Allah ya. Tapi tentu kepercayaan sedemikian rupa niku apakah percaya dengan Rasulullah apa tidak? Ya, Rasulullah. Kalau tidak percaya dengan Rasulullah kan namanya tidak bisa disebut sebagai seorang Islam, ya. Ya, Rasulullah percaya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam UUD 45 tidak ada. Tidak ada anak kata-kata Muhammad, ya. Masuk di situ bahwa syariat Muhammad tidak ada. Makanya mereka ini cobaan bagi masyarakat Indonesia. Ya, cobaannya apa? Cobaannya apakah mereka itu betul-betul mengenal Allah apa tidak? Itu cobaannya. Kalau mengenal Allah, ya tentu dia akan berpikir, oh, Allah itu mengutus Nabi siapa? Ya, Nabi Muhammad SAW jadi Islam. Ya. Lalu kalau orang, oh Allah itu punya oknum lagi apa? Oh ini Allah itu punya oknum, ya, yaitu Tuhan anak, ya. Maka jadilah Kristen, kan begitu. Nah, lalu kemudian Hindu, Buddha dan sebagainya itu Tuhan, ya. Tuhan di situ Hindu apa ya? Ya mungkin Shiva atau apa itu ya. Itu dan seterusnya. Jadi kepercayaan bahwa Allah itu sebagai rahmat yang memberikan rahmat dan berkah, itu kemudian bagi umat Islam ini adalah kepada Rasulullah SAW kepada kita. Jadi itu hukum-hukumnya juga masuk di situ. Ya. Nah, Imam Ghazali di sini ahlul ibahah itu diantisipasi, dihadapi dengan menulis. Orang yang ngomong nulisnya nopo, kitab nopo Kimiaus Sa'adah, yaitu kimianya kebahagiaan. Orang yang segala-galanya boleh itu sebetulnya dia tidak bahagia. Sebetulnya dia tidak bahagia. Ya, mengapa dia tidak bahagia? Karena dia tidak yakin dengan perjalanannya. Ya. Masa tidak ada hukum dari Allah SWT? Tidak ada mana yang manfaat dan mana yang tidak manfaat, ya, di bumi ini. Mana yang dilarang dan mana yang tidak dilarang di bumi ini. Ya. Mana hukum-hukum di situ? Nah, hukum-hukum ini adalah ketika orang menuruti hukum itu, maka sebetulnya dia itu bahagia. Bahagia. Ada syariatnya, ada nabinya, ada pengetahuannya mengenai kehidupan ini dari alam roh, kehidupan di dunia, dan setelah dari dunia kemana, yaitu ke akhirat dan sebagainya, ke alam kubur dan ke akhirat, ke surga neraka. Itu dia mengikuti dan tunduk kepada Allah SWT. Ini adalah kebahagiaan. Jadi ketakutan kepada Allah justru kebahagiaan dalam kehidupan. Wa amman fasada iman, anapun tai wong sing rusak imane, iku thariqul falsafati,
dalam filsafat, metode filsafat. Itu imannya rusak. Non? Mama non fasada bitoriki. Oh, non baik. Anapun utai wong kang rusak imane wong kuwi ya. Bitorikil falsafati kelawan dalan falsafah hatta angkara sehingga ingkar menolak sapa man aslan nubuwati ing akar-akar kenabian. Fakot zakarna monggo teman-teman wis nutur sun hakikatan nubuwati kelawan hakikatan nubuwati ing hakikat kenabian wa wujudahu lan wujude wa wujudahu lan wujude an-nubuwah bidorurati kelawan darurat kelawan sebisanya semampunya bidalili wujudi ilmi khawasil adawiyati wan nujumi lan dalil wujude ilmune wong khusus al adawiyati kang bangsa pengobatan wan nujumi lan astronomi wa ghairima lan saliyane mengkono lah khawasul adawiyah wan nujum. Wa innama qatimna hadhil qatimata li'ati dzalika. Wa innama qatimna ang kesinin disake semacam hadhil muqaddimata inikilah muqaddimah li'ati dzalika krana arae mengkono napa niku zakarna wa haqiqatan nubuwah. Haqiqatan nubuwah. Orang yang memperdalam filsafat kemudian menggunakan jalan filsafat itu imannya bisa rusak. Bisa, maksudnya bisa rusak berarti bisa tidak bisa rusak. Tadi kan ada napa niku ahlul ibahah. Ahlul ibahah itu kelompok paham mengenai serba boleh, serba boleh, tidak terkait dengan agama dan sebagainya. Nah, dengan begitu maka filsafat ini bisa mengarah kepada negatif, sampai dia ingkar adanya Allah. Umpama sakniki Leninisme, komunisme, ya, niku kan ora percaya kali Gusti Allah, ateis, mboten tidak percaya dengan Allah SWT. Niku. Nah itu berangkatnya dari apa? Dari filsafat. Jadi filsafat itu juga madzhabnya macam-macam. Cara berpikirnya orang itu bermacam-macam. Maka kalau pikirannya itu bahwa wujud sejati ini yang ada ini saja, ya, bumi yang kita lihat saja ini, langit yang kita lihat, sebatas apa yang kita lihat. Di balik itu bukan, sudah tidak ada. Di balik itu. Nah, niku kan menyebabkan apa? Menganggap Tuhan itu tidak ada. Kalau wong komunis itu menganggap agama itu candu. Nah, agama itu candu. Niku tiang komunis, ya. Menganggap napa agama niku napa candu. Nah, candu niku napa narkoba. Ya, narkoba. Untuk misalnya orang takut, ketakutan tidak bisa diatasi, lalu dia membuat Tuhan sendiri. Ya Tuhan. Nah, jadi Tuhan itu diciptakan oleh manusia. Itu orang komunis. Milo zaman biyen jarine kan anak-anak semua dengan TK ya.
coba kamu mohon-mohon kepada Tuhan, ya Tuhan minta permen, ya, nah, di TK nih, ya Tuhan minta permen. Setelah itu buka matanya, setelah suruh pejamkan mata, dibuka matanya, tanya, ya, anak-anak, Tuhan memberi apa tidak? Tidak. Ya. Lalu kalau begitu Tuhan ada apa tidak? Tidak ada. Ya. Nah sekarang coba tutup lagi matanya, tutup. Bu guru minta permen, ya. Terus gurunya ngasih permen satu persatu anak-anak. Buka matanya, buka. Sekarang permennya ada apa tidak? Ada. Ya. Jadi yang ada bu guru apa Tuhan? Ya bu guru. Ya, itu pendidikan sejak anak-anak. Ya, itu juga filsafat materialisme, ya, ngomong Marxis, niku ngoten niku Marxis itu, ya, Marxisme itu, ya. Bahkan agama itu dianggap sebagai alat kaum borjuis, ya, untuk mengekalkan kekuasaannya, ya. Sementara proletar niku buruh-buruh itu dianggap terus dihisap darahnya, ngomong miskin itu, ya. Kalau diambaknya miskin itu seneng. Ya, begitu. Rakyat miskin seneng, akhirnya bisa dibujuk menjadi orang komunis, ya. Komunis niku tanah tinggu bareng-bareng, ya, omah bareng-bareng, pakan bareng-bareng, ya, mangke tukul pertanian tinggu bareng-bareng, ya, dipangan bareng-bareng. Nah, niku namanya komunis. Syuyuk, ya, bahasa Arab syuyuk niku gerombol napa niku mengelompok. Nah, ya, saniki kapitalisme dicampur kali komunisme jadinya kaya Cina, Republik Rakyat Cina, ya, RRC. Ya. Ekonomi ini kapitalis, ya, partai ini tunggal siji tok, komite sentral komunis, ya, pusat, ya, mengendalikan. Kok nek ana oposisi di berangus, pokoknya dewi kuasa, ya, sugih dewi, saiki ngono. Nah niki akhirnya seperti Indonesia itu, ya. Yang Pancasila, ya, ini nek Pancasila ini diubah-ubah, ya, menjadi haluan ideologi negara, yang ideologinya itu lalu sudah menjadi undang-undang, lalu undang-undang itu misalnya Pancasila bisa diperas menjadi 3, Ekasila menjadi 1, ya. Ekasila itu kebangsaan maupun internasional, ya, ketuhanan, ya, kebudayaan, Tuhan itu Tuhan berbudayaan, dan kemudian gotong royong diperas jadi 1 lagi namanya gotong royong Ekasila. Dulu pernah disampaikan oleh Bung Karno dalam PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya, menjelang kemerdekaan Indonesia niku, ya. Itu nanti gotong royong itu, ya, itu gotong royong jenenge ini komunis ini gotong royong niku sing diutamakan. Gotong royong tok, mau percaya kepada Tuhan mau orang nek ora gelem gotong royong singkirke. Ya, singkirke niku dalam arti tidak hanya disingkirkan dari jabatan dan sebagainya, tapi disingkirkan secara fisik, ya, secara fisik. Dan niku sing bahaya mila niki HIP niki dimohon oleh umat Islam dan lainnya malah, ya, sudah menjadi umum bahwa HIP itu supaya berhenti, ya, Pancasila tidak usah dirubah-rubah lagi, bahaya, ya, tidak usah diperas-peras lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah sekarang jadi Imam Al-Ghazali ya, Imam Al-Ghazali, apa sebab iman itu menjadi lemah? Ya. Yang pertama, ada yang kebingungan ketika dia itu masuk ke dalam ahlu ta'lim. Ahlu ta'lim itu Syiah. Karena Syiah itu dengan gurunya dianggap maksum. Ya. Gurunya dianggap maksum. Maka dia itu sangat terikat dengan kata-kata gurunya. Ya. Tidak boleh dia menyeberang dari gurunya, itu tidak boleh. Harus mengikuti gurunya. Cara Indonesia LDI ini, ya. Zaman saiki, ya. LDI ini harus mangkul Al-Quran, mangkul, hadisnya mangkul. Mangkul itu artinya hanya dari gurunya. Dia wonten Yai Ridwan teng mriki. Ana wong maca Quran salah kabeh. Ya, dileke karo Yai Ridwan di musala. Musala mana saya tidak tahu. Ya. Lalu dia mengatakan dia tetap ngayal terus dengan bacaannya. Loh, kenapa kamu dileke? Itu kan Al-Quran ya. Kalau saya nggak miliki kamu dosa. Tapi kamu tak ileke ora gelem. Oh enggak, kamu bukan guru saya, bukan amir saya. Jadi kamu tidak berhak ngileki aku, berhak. Kamu itu syirik. Itu istilahnya kan begitu, kamu syirik kan. Kan kalau dia itu bukan dari golongannya itu yang syirik itu kan. Filsafat. Nah, niki lalu Imam Ghazali mengatakan wa inna ma qadina di muqaddim dzalika wa inna ma auradna dalil wa inna ma auradna alan aing pesine nekake sapa ingsun ad-dalil ing dalil min khawdil tibbi wan nujumi. Khawas min khawasit tibbi wan nujumi, saking pira-pira paling khususe kedokteran lan bintang-bintang. Li annahu min nafsi ilmihim wa nahnu natabayyanu laka li kulli alimin. Li annahu min nafasi ilmihim, min nafsi ilmihim. Dia nahu kronos tune mengkonolah atib lan nujum iku min nafsi ilmihim, saking edine ilmune mengkonolah ahli filsafat. Wa nahnu hale utai ingsun iku natabayyanu nerangake sapa ingsun lakum maring sira kabeh ala likulli alimin, ngoten lakum ya, likulli alimin kedhi wong kang kedhi saben-saben wong kang ngerti bifanin kelawan satu bagian, satu disiplin minal ulumi saking pro ilmu kanujumi kaya dene perbintangan wa tibbi lan ilmu kedokteran wa tabiati lan ilmu kealaman wa sihri lan ilmu sihir wa tol samati lan ilmu perdukunan. Apa niku? Raja-raja ngoten niku. Masalan ing dalem upamane
min nafsi ilmihi saking edine ilmune mengkono lah anujum ya kulli ilmin kulli alimin burhanan nubuwati ing bukti kenabian an-nubuwah kenabian ilmu niki campur antara ilmu yang boleh digunakan dan ilmu yang tidak boleh digunakan. Ilmu yang boleh digunakan itu seperti ilmu tib kedokteran, ya, ilmu tabiah tentang ilmu alam, tentang nujum, ilmu perbintangan. Nah, ilmu perbintangan itu ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Kalau yang boleh astronomi, yang tidak boleh astrologi. Kayak Pisces, Leo, ya. Mulai lahir Agustus tanggal 21 sampai tanggal September 16, ya. Yang mbak ini bintangnya Leo, ya. Leo mengko nek dino Jumat nganggo-nganggone klambi ijo, kok petuk pacare, ya. Es petuk pacare kok klambine kudu diganti abang. Ya. Nah, mengko untuk duitnya kosong, ya. Nah, mengko pas dino setune duitnya ono, ya. Jadi ada ramalan-ramalan situ. Ya. Niku astrologi. Kalau percaya maka syirik dia. Ya, syirik. Nah, syirik itu bahaya banget ya. Ya. Musyrik ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, Allah itu tidak mengampuni syirik, tetapi mengampuni lainnya kalau dikehendaki. Lain dosa syirik itu. Bro, syirik itu paling diutini. Bangsa syirik diutak-utak ya. Akhirnya terjadi khilafiyah. Tentuku misalnya tawasul itu syirik apa ora? Tawasul sing tidak setuju tawasul niku menganggap syirik. Ya. Lah padahal syirik niku padahal nopo? Tawasul niku nggih. Niku wonten dengan Al-Qur'an, dengan hadis kuat. Rasulullah itu juga tawasul dan mengajarkan tawasul kepada para sahabat. Ya. Nah, itu dalile wong orang sing ra setuju. Nah itu nek tawasul itu kanggo pendekatan kepada Allah. Maka itu sama dengan orang-orang musyrik ketika ditanyai kenapa kamu sembah berhala. Lalu orang musyrik kan menjawab, ya, jawabnya apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilaihi zulfa. Aku ora nyembah pirang-pirang brahala kuwi kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu artinya ya. Terjemahan bebas. Illa liqorribu. Nah, kecuali berhala-berhala itu untuk mendekatkan kita ini ilallahi kepada Allah zulfa dengan sedekatnya. Ya. Lho dia mbake kok menyelewengkan kata-kata pong jelas-jelas nek wong kafir muni mana budu ora nyembah sapa ingsun hum illa. Lha iku berarti kan piyambake nyembah. Kula mboten nyembah brahala niku kok kejaba kangge lho ngoten. Nek kejaba kangge niku berarti piyambake mengakui bahwa itu menyembah. Artinya apa? Berhala-berhala itu punya hak rububah, hak
ketuhanan. Wa hakul uluhiyah, dan hak ketuhanan, hak persembahan. Wa hakul ibadah, dan hak ibadah. Lalu kita ke wali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad sallallahu. Sahabat dengan Hilal bin Harith ya. Ketika di kubur Rasulullah sudah meninggal dunia, dikubur di Madinah. Ya Rasulullah, istasqi li ummatika. Ya Rasulullah, manggil Rasulullah, istasqi, panjenengan mugi-mugi napa niku nyuwunake udan li ummatika dhateng umat panjenengan. Metu niku pateklek ora udan. Dan niku terus udan. Gitu, udan. Tapi napa Hilal bin Harith niku, Bilal bin Harith niku di impeni Kanjeng Nabi supaya maringake salame tengene Umar. Salamku ning Umar ya. Umar kon ndonga bareng-bareng akeh, jar udan. Nggih Kanjeng Nabi. Ngimpi. Esoknya terus langsung tengah Sayyidina Umar. Dan itu waktu itu Sayyidina Umar masih khalifah. Sudah menjadi khalifah. Ya Amirul Mukminin. Ya. Kula ngimpi, kula ndonga tengene kubur Kanjeng Nabi. Ziarah teng kubur Kanjeng Nabi nyuwun wasilah dhateng Kanjeng Nabi supaya wonten udan. Mang bengine kula diimpeni panjenengan kapurih napa ndonga karo tiyang-tiyang salat istisqa. Oh, nangis Sayyidina Umar. Nangis saking rindune kali Kanjeng Nabi. Aku sing kepengin banget petuk Kanjeng Nabi, ora iso. Lah kowe kok iso petuk. Ya wes, saya jalankan kabeh, jalankan semuanya. Ya, jalankan sholat istisqa. Udan dan terus. Nah itu kan ya juga hadis apa namanya sahih. Nah, contoh tengah Al-Qur'an apa? Tengah Al-Qur'an wonten napa wasilah? Wonten. Nggih. Nalika Nabi Yusuf nggih. Ical ramanipun menika wuta nggih. Wuta. Saking susah ya. Terus Nabi Yusuf ki gawenen klambiku karo sedulure niku sing niku. Nanti supaya diusapkan, dilemparkan ke wajah ayah saya. Terus dilempar ke wajah bapak niku diusapke saged melek. Ya, kelantaran antara nopo donga kalian klambi bau keringat. Ya. Bau keringat. Nah, belum tabut niku Tolut niku dadi raja niku ditentang oleh Bani Israil. Terus ya Allah napa niku terus akhirnya Nabi Samuel iki kok arep ana peti saka langit. Arep teko ya. Di pikul malaikat, lah niku peti kuno fihi sakinatun, di dalamnya ada ketentraman. Nah, niku Gusti Allah ora tentrem langsung tapi mboten maringi langsung tapi melalui napa? Tabut. Terus orang wah tabut teko. Nah, teko teng mriku dibuka isine no telumpahe Nabi Musa. Yes. Kalian apa tongkatipun Nabi Musa. Pakaian tapi terus tinggalan teng mriku. Terus akhirnya wong do tunduk kabeh terus melu Tolut terus akhirnya perang menghadapi Jalut menang. Nah, niku berarti napa? Kali benda napa? Benda mati, benda madat. Ngeten niku kuwatah, orang itu harus ingat. Ka'bah itu benda mati, benda tidak hidup ya. Hajar Aswad benda tidak hidup, orang suruh mencium katanya ya itu diampuni dosa dan sebagainya. Begitu. Jadi
eh, ini wasilah itu sangat kuat ya, dasar-dasarnya. Kok dikafirke pun piye ngafirke? Kok iso men mengafirke wong sing wasilah. Wasilah datang Rasulullah, datang aulia, datang sholihin, itu semua ada ya. Rasulullah SAW bersabda, idza aflatat dabatu ahadikum fi falatin fal yunadi ya ibadallahi ihbasu. Ihbasu. Nek kendaraanmu kendaraan kewan niku nggih, unta napa jaran. Kok ilang ning gone tempat asing ning kono kowe ora ngerti, mbok goleki ora ono, kowe undang-undang ya. Undang-undang ya ibadallah, kawulane Gusti Allah ya. Ihbasu, tahanan jaranku kena aja mlayu ya. Terus jalane balik balik ngerti ae ya. Terus temriku kanjeng Nabi ngendika fa inna lillahi ibadan ya. Ibadan yastajibunahu, karena Allah itu memiliki hamba-hamba makhluk-makhluk gaib ya, yang kamu tidak lihat, yang nanti akan menolong dia. Nah, ngoten. Kadang-kadang tengah aulia wali ya, wali songo sampai terate iso terkabul dan sebagainya. Wong sing ora ngerti njaluke wali, lagi kamu gendeng tenan. Kok ya men wong iki menghukumi sing dijaluki wali ya. Nah niku gendeng tenan ya. Sebabe wong-wong sing njaluk Gusti Allah melalui wali niku mboten wonten hak ibadah, hak ubudiyah lan duwi. Ora ono siji. Nomor loro, ora duwe hakul rububiyah. Nomor telu, ora duwe hakul uluhiyah, tidak punya hak ketuhanan. Tidak punya ya. Para ulama salafus sholihin zaman biyen tekan saiki iki ya, ora ono sing ngarani nek bahkan Rasulullah itu tidak punya taksir. Taksir itu kelapeti datang manfaat atau madharat, tidak ada. Sebab kabeh taksir niku saking Gusti Allah gitu loh. Ya tapi Gusti Allah. Cuma tengriku disebutake nek Gusti Allah niku nggih gadah tiang-tiang, ada orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Nabi dicintai, dari lahir sampai akhir hayat dijaga Allah. Itu Nabi dan Rasul. Ada tidak Nabi tidak Rasul, mal sinten? Syekh Abdul Qadir Jailani, while ceprot tekan akhir cukup Gusti Allah, dipilih Gusti Allah. Lahir wis ora gelem netek ibune, padahal bulan Ramadan lan itu pun indah niku nggih. Nah, nanti dadi jame wong. Oh, iki wis netek berarti maghrib. Nah. Oke. Nah, itu. Ya. Allah itu sesuka-suka Allah kok. Siapa yang dikehendaki, yang dicintai itu sesuka-suka Allah. Lah kok kamu mengatakan bahwa ketika kita itu ziarah kepada para wali, menyembah wali, ini saking gendengnya. Dan dia itu percaya bahwa kalau begitu dia itu suudone gede banget dengan wong-wong niku. Nah wong-wong niku orang duwe tauhid sing sahih. Mula kiambake ngeduwi niku. Nah niku niki kiase sami kalih nalika Gusti Allah niku ndamel Nabi Adam. Bikin Nabi Adam kemudian diajari ilmu oleh Allah.
dan malaikat pada waktu itu kemudian diuji oleh Nabi Adam tidak mampu, lalu Allah kemudian menyuruh para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Nah, sujud yang bagaimana? Ini para ulama menafsiri kata-kata usjudu li Adam itu as-sujud li ta'zim. Sujud kanthi apa? Li ta'zim. Li ta'zim niku menghormati ngagungake Adam. Tapi mboten Adame sing digagungake, ngagungake Gusti Allah sing menciptakan Adam. Nek ngoten nggih. Kok iso kaya ngono Gusti Allah nyiptake makhluk pinter, bagus, gitu, sempurna. Wah, berarti kita itu gawok datang Gusti Allah. Non nalikane Gusti Allah niku ndamel hal-hal yang besar, ya itu supaya dihormati. Ndami nabi, Rasulullah yang paling gede. Ndamel umat Kanjeng Nabi ono sahabat, wonten tabiin, ulama-ulama, wonten sing solihin, wonten sing aulia-aulia. Gusti Allah sing ndamel kabeh. Lho Gusti Allah ndamel kok kaya ngono. Nah, ngoten nggih. Nah, menghormati wali, menghormati ulama, menghormati kiai sama dengan menghormati yang membuat dia, gitu loh. Bukan dia sendiri ini. Karena taksir itu hanya dari Allah. Nah niki sing kadang-kadang iblis dewe itu tidak memahami itu. Dene kuwi keburu kali takabure sehingga ilmu yang seperti ini tidak paham dia. Nah, ketika dia disuruh sujud kepada Adam, lho aku perlu sujud kali makhluknya jenengan piye? Piye? Loh, piye dia salah tompo, salah paham, gagal paham. Ya, gagal paham. Ya. Gagal pahamnya wong sujud kepada Adam itu berarti menghormati yang menyuruh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menghormati yang mencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya apa iblis? Iblis itu menganggap Adam ini sesuatu yang berbeda dari Allah, sesuatu yang taksir juga Adam ini. Nek tak sujud itu Adam ingkrak-ingkrak kemaki ya. Ya, kemaki dari niku. Jadi ada taksir sendiri kepada Adam itu sehingga iblis tidak mau menyembah Adam. Apa yang terjadi? Ya iblis yang mal'un dilanati. Ya zaman saiki nek ana wong kok bergat ya, kaya ngono kuwi ya. Ya kuwi ya tauhid iblis. Tauhid iblis. Gitu. Ya. Wadah sangat orang itu supaya datang dan belajar dan mengambil barokah banyak sekali. Nabi Musa ketika dia ditanya oleh oleh malaikat Jibril, siapakah yang dia mengatakan siapa yang terpandai di dunia ini? Nabi Musa mengatakan aku yang pandai. Ya. Oh bukan kamu. Ada yang lebih pandai dari kamu. Lah kalau begitu saya tak berguru. Ya. Siapa dia? Akhirnya kepanggih nopo niku Nabi Khidir. Niku tabaruk niku. Ya baik. Nabi Musa tabaruk kali Nabi Khidir. Nah, Gusti Allah itu di samping memberikan cintanya kepada hamba-hambanya, inggih memiliki nopo menjadikan orang itu berkah, ngoten lho. Berkah. Berkah itu tambah-tambah kebagusannya. Artinya itu tambah-tambah kebaikannya. Niku berkah. Nah, kok tambah-tambah? Lah ya. Tambah terus toh. Saat ini penjenengan diparingi ilmu nih Gusti Allah. Ilmu. Paham Al-Qur'an, paham hadis. Gitu. Mangke tambah napa mboten kira-kira?
jenengan ngajar lari. Lari jenengan iso, ya. Tambah apa betul? Ya. Larine wonten 5. Pinter kabeh dadi 5. Tambah ono 5. Ana ngono ta? Nah. 5 mangke kiyambake saya siji-sijine duwe 5 meneh. Bar 5 nggih. Nah, jadi selawe terus munggah terus ya. Nah, itu kan berkah namanya. Jadi nek wong niku di ana berkah wau ya, berkah niku. Nah niku terus kiyambake niku berkembang terus. Nganti sedo. Nah niki kaya dene Imam Ghazali sudah ribuan tahun sampai sekarang kita itu ngaji pikirannya Imam Ghazali. Niku karena berkah ya. Kemudian jenengan mboten ketos, kita mboten ketos, kula mboten ketos ya. Akhirnya jadi tahu. Terus niki gandengane kali amal jariyah. Terus berjalan. Nong hadis man dalla ala khairin falahu ajruman amila ya. Hadis man sanna sunnatan hasanatan itu sama terus niku dia dapat pahala. Orang yang dari dia mendapatkan pahala dirinya sendiri, dia masih punya pahala double yang dikirimkan kepada kamu karena kamu menunjukkan kepada kebaikan ya. Pemane ini Pak Kasir ya, nggo konco ya. Pak koncone jadi untuk manfaat ya. Nah, berarti dia dapat pahala, Pak Kasir dapat apa? Kiriman dari kalau dia berbuat baik. Itu hebatnya di situ ya. Nah, jadi terus bertambah terus teng kubur niku mangke jenengan sedo kubur napa malih napa wonten gadah masjid mulang madrasah pesantren kok jur kaya apa ngoten begitu banyaknya ngoten nggih. Nah mula ampun barbar niki jangan jelas-jelas jelas-jelas untuk menyebarkan kebaikan ya. Karena barokah niku make tidak hanya rohani, tidak hanya batin, tapi ugi zahir. Zahir niku dilalain niku rezekine lancar. Nah, rezeki itu jangan dikira rezeki itu hanya barang, hanya duit. Bukan. Ilmu itu termasuk rezeki. Ya, amal itu juga rezeki. Perbuatan baik itu juga rezeki. Jadi kalau orang itu rezekinya banyak, ya, itu dia apa namanya ilmunya juga banyak, amalnya banyak, ya, muridnya banyak, ya, berkembang lagi. Jadi ilmu ini berkah, ini rezeki ini berkah ini ku maksudnya, makna rezeki sing berkah ini ku maksudnya niku. Patan nggih. Ana wong rezekine cepet. Ya, rezekine cepet njundi duit, tapi kok ya cepet wae. Duwe sego niku nasi, jangan sampai terus tersedia di depannya nyenggok ingin tiba. Padahal segone arepe gen dadi kekuatan ning tubuh. Lagi dicedhake napa niku? Mulut jatuh. Rizki apa bukan? Bukan rizki. Bukan rizki itu. Ya. Rizki itu kalau sudah masuk mulut, neng boten dilepeh. Ya, tidak dikeluarkan, tapi dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, tubuh itu makanan itu bergizi apa tidak? Kalau dia tidak bergizi, meskipun masuk tubuh, itu bukan rezeki, kan tidak ada manfaatnya, ya. Nah kalau dia itu jadi rezeki, itu dia punya ada vitaminnya. Itu rizkon toyibah niku, toyibah baik, rizkon toyibah, rezeki sing bagus, ya. Makanannya juga bergizi dan sebagainya. Nah niki.
Liannahu min mana? Wa man ambatan buat tulisan ini. Asbatan wa ambatan. Asbatan itu. Non? Wa man anapun nutai wong asbata kang netepake sawaman an-nubuwata ing kenabian. Bilisanihi klan lisane man. Wasawwa lan nyempurnakake manane. Sapa mengkon laman audu asyari ing pira-pira sumele syarat. Alal hikmati ing atase hikmah. Bahwa mongko iman alat tahqiqi ing atase hakikate iku kafirun wong kang nentang binubuwati kelawan kenabian. Binubuwati kelawan kenabian. Wa inna ma huwa ing pesene utaiman iku mukminun mung kang mukmin bihakimin kelawan bijaksana. Lau toliun maksusun yak tadi toli amu ayakuna mutanawian. Wa inna ma wa ing pesene utahe ulama iku mukminun wong kang iman bihakimin kelawan perkara sing ana hikmahe. Lalu iku kediman toliun utahe wong kang nelaah maksusun kang den tentoke. Yak tadi kang natrapi sapa tolihu wong kang ningali wong kang nelaah mengkono-mengkono man ayakuna arep yen to ana sapa man ayakuna yen to ana sapa man iku matbu'an wong kang den ikuti. Adapun orang yang menetapkan kenabian dengan lisan, tapi dia itu meletakkan syariat itu kepada al-hikmah. Al-hikmah itu mungkin yang dimaksud filsafat. Jadi dia itu nubuah, percaya kali ini nopon itu secara lisan dia mengakui adanya nubuah. Nubuah itu nopo? Nubuah itu agama niku. Agama, ya, yaitu agama yang lahir dari kenabiannya Nabi, yaitu Rasulullah SAW, yang berdasarkan wahyu saking Gusti Allah. Ngoten. Sampai saat ini namanya nubuah, ngoten niki nubuah. Selama Islam isih ana niku jenengane nubuah masih ada. Selama Islam itu dipercayai bersumber saking Al-Qur'an, saking As-Sunnah, niku disebut nubuah. Tapi niki kiyambake niku malah sumbere hikmah. Oh iya iki saka hikmah. Hikmah niku napa? Wisdom. Wisdom niku apa niku namine? Kebijaksanaane manungsa, pikirane manungsa yang bijaksana. Oh ini hanya karena manusia yang punya pikiran-pikiran yang bijak, yang baik. Ya. Maka sebetulnya dia itu adalah kafirun nubuwah, tidak percaya adanya kenabian.
Ngeten iki kata ya. Ya Islam ki apik, ya ngerti dene apik. Tindakan kuwi apik, nyolong ya ora oleh, zina ora oleh, ganggu wong ora oleh, ya. Haram. Bersedekah, berbuat baik, nulung dianjurkan. Apik-apik. Ya. Neng daerah percaya iki sumbere saka Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi saka Gusti Allah niku ora percaya niku ya pikirane wong. Pikirane Kanjeng Nabi. Nah itulah ya, yang menyebabkan disebut dengan hakikatnya kafirun bin nubuwah. Wa nama wa mu'minun bihakimin lahu toliun maksusun yaktadi toli'ahu ayyakuna maddu'an. Dia nanti disebut mukmin dengan hakim, yaitu dengan orang yang bijaksana, dia percaya dan dia ada telaah khusus, ya, telah mentelaah secara khusus, ya, bahwa dia kemudian mengikuti terhadap orang yang hakim yang bijaksana itu, ya. Niku mengikuti sinten Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dia ikut, ya. Bukan hanya mengatakan bahwa itu baik, dan dia itu memposisikan diri sebagai dirinya itu baik bukan karena mengikuti Rasulullah, ya, tapi karena akalnya yang sehat, akal sehat, ya. Nah, bukan karena itu seperti tadi yang pertama, tapi niki karena dia mengikuti, maka itulah yang disebut dengan mukmin, orang yang beriman. Ngoten. Dia mukmin mempercayai bihakimin dengan filsafat, maksudnya loh, filsafat. Saya ulangi lagi, saya ralat bahwa dia itu percayanya hanya terbatas kepada hakim mawon, ya. Makanya terjadi perbedaan, akal bawah terjadi pertentangan, ya. Jadi dia ini pada hakikatnya hanya percaya kepada hikmah, kepada filsafat, tidak percaya kepada nubuah, ngoten lho. Kepada nubuah. Nah ini kan tengah dape walaisa hadza minan nubuwati fi syai'in. Walaisa lan ora ana apa hadza iki asbatan nubuwah bilisan ini wae. Iku minan nubuwati saking kenabian fi syai'in ing dalam suci-suci. Sama sekali bukan nubuah itu. Kalau dia hanya terbatas kepada filsafat, kepada wisdom, kepada hikmah yang muncul dari manusia. Memang hikmah itu ngeten. Wonten hikmah sangking Kanjeng Nabi ini wonten. Ini wa yu'allimuhumul hikmata. Allah Rasulullah SAW mengajarkan kepada manusia al-hikmah. Iku hikmah saking Kanjeng Nabi. Hikmah saking Kanjeng Nabi niku sumber saking Gusti Allah. Ngoten nggih? Terus wonten hikmah sing boten Kanjeng Nabi niku gadah hikmah. Hikmah sing boten saking Kanjeng Nabi niku wonten kalih. Nomor setunggal hikmah sing wong melu Kanjeng Nabi niku hikmah sing hikmah wong mukmin, wong sing beriman. Nah hikmah. Tapi wonten hikmah sing boten derek Kanjeng Nabi, nggih hikmah wonten niku. Nggih. Hikmah sing boten derek Kanjeng Nabi. Nah, artinya boten hikmah wong mukmin boten, tapi hikmah wong tiyang sing kafir. Lah hikmah tiyang wong kafir niku
Wonten sing cocok kali Al-Qur'an, wonten sing boten. Wonten sing cocok kali Kanjeng Nabi, wonten sing boten. Nek sing cocok karo Kanjeng Nabi niku namine hikmah dolah, hikmah sing ilang. Nggih, sing hilang. Contoh saniki wonten hukum dilarang perbudakan. Melarang memperbudak orang. Iku hukum iku internasional iku. Ya. Humanity law. Hukum kemanusiaan. Internasional law. Hukum internasional. Nah niku orang-orang Islam juga mengakui bahwa itu menjadi hukum juga bagi orang Islam. Nah niku hadis tentang al-hikmatu dolatul mu'min. Fa'in nama wajadah fahuwa hakku biha. Ngoten ya. Nama fa'anna wajadah fahuwa hakku biha. Apabila dia menemukan, bagaimana dia menemukannya, maka dia lebih berhak terhadap hikmah tersebut. Nah, undang-undang anti perang, ya. Kalau perang itu ada aturan, tidak boleh ini, itu dan sebagainya. Itu kan sudah dijalankan oleh Rasulullah, cocok. Ya. Nah, saat itu teh, ada nih. Ya. Undang-undang tentang pemeliharaan alam, tidak boleh menebang pohon. Peneramban hutan, tidak boleh membunuh binatang-binatang yang dilindungi. Nah, itu semua itu hikmah, cocok. Ya. Jadi ada hikmah nih, hikmah sing tersesat itu wonten, sing hilang. Nah, ini ku ketinggalan Kanjeng Nabi. Malah Kanjeng Nabi niku ngendika ma fi kulli rosi adamiyin illa fi hikmah. Ora ana ning gone sirahe anak Adam kejaba ning jerone kono ana hikmah. Ya, ini luar biasa nih. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Ya, sing diparingi hikmah itu diparingi banyak. Ya, paringi akeh. Nah, contohnya napa niku? Ya. Akhirnya dari Pancasila itu hikmat kebijaksanaan dalam kebijaksanaan kerakyatan yang dimiliki, hikmat kebijaksanaan. Nah, hikmah ada di situ, luar biasa, luar biasa. Itu bahasa-bahasa yang sangat indah. Wallahu a'lam.